Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Silakan duduk lagi. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah, bagus. Tetap jaga kesehatan agar kalian semua bisa tetap bersekolah. Nah, seperti biasa, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, kita nyanyi dulu lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira. Anak-anak silakan berdiri, posisi siap. Silakan duduk kembali. Nah, biar tambah semangat, kita lakukan tepuk semangat ya anak-anak ya. Tepuk semangat. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Selain itu, kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana cara menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi ke dalam bentuk visual. Nah, bentuk visual yang kita pilih yaitu bentuk gambar berseri. Sebelumnya, nih, kalian pernah lihat di sekitar kalian ada orang ini ya, di lingkungan sekolah ada orang jualan apa saja? Jualan gorengan, terus jualan apa lagi? Jualan es, jualan ciki, bakso. Nah, selain ada orang berjualan di lingkungan sekolah ini, ada orang yang bekerja sebagai apa lagi? Pembersih. Terus yang di belakang sini bekerja sebagai apa? Petani, karena belakang ada sawah. Terus ada apa lagi? Bu Nurul ini, Bu Nurul? Nah, bisa kalian lihat bahwa di sekitar kalian itu ada macam-macam keadaan ekonomi seseorang yang akan kita pelajari itu anak-anak. Terus kalau keadaan ekonomi orang itu berbeda-beda, bagaimana sikap kita dalam menghadapinya? Nah, itu juga perlu kita pelajari. Kita ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti kalian itu diharapkan mampu menemukan contoh keanekaragaman ekonomi dengan tepat, menganalisis sikap yang perlu dikembangkan dalam keanekaragaman ekonomi, kemudian menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, dan menyajikan informasi penting tersebut dalam bentuk visual, yaitu gambar berseri. Gambar berseri bukan gambar bercerita. Nah, langsung ke materi pertama dulu, materi PPKN. Oh, sebelum Bu Nurul menjelaskan, kalian silahkan membaca bahan ajar terlebih dahulu, akan Ibu bagi bahan ajarnya ya. Satu kelompok mendapat 3 bahan ajar, jadi ada yang
membacanya barengan bersama temannya. Silakan dibaca dulu. Ibu beri waktu kalian membaca 5 menit ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan kalian tutup dulu. Kemudian kalian keluarkan alat tulis kalian. Nanti sambil ibu menerangkan di PPT ini. Alat tulisnya silakan dikeluarkan dulu. Sekarang kita ke materi yang pertama dulu, PPKN tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Kalian lihat, itu ada gambar apa dan siapa? Pak Yuli sedang apa itu? Mengajar olahraga. Pak Yuli itu merupakan seorang guru olahraga. Terus ada gambar lagi nih. Siapa dia? Apa ini Mbak Soleka? Jual jajanan di kantin, gitu. Terus ada lagi nih. Siapa? Ini? Petani apa, Nana? Petani kacang. Petani kedelai. Terus siapa dia? Tukang cukur. Nah, tahukah kalian bahwa gambar-gambar di atas itu menunjukkan adanya keberagaman kegiatan ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi ini diakibatkan dari adanya perbedaan kebutuhan dari setiap manusia. Ada manusia yang membutuhkan kegiatan ekonomi berupa produksi, kemudian ada yang membutuhkan distribusi ataupun konsumsi. Nah, apa itu distribusi, produksi maupun konsumsi? Perhatikan.
Produksi. Produksi ini adalah orang yang menghasilkan suatu produk atau menghasilkan suatu jasa. Oke, ingat-ingat pengertiannya. Orang yang menghasilkan produk atau jasa. Nah, yang memakai produk atau jasanya itu siapa? Di sini ada perilaku yang namanya konsumsi. Konsumsi ini merupakan perilaku menghabiskan atau menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan di sini. Oke. Produksi, orang yang memproduksi namanya produsen. Sedangkan orang yang mengkonsumsi namanya konsumen. Produksi membuat sesuatu. Nah, yang menghabiskan sesuatu ini si konsumen melalui kegiatan konsumsi. Di antara produksi dan konsumsi ini di tengah-tengahnya ada kegiatan. Namanya kegiatan distribusi, yaitu penyaluran dari produksi ke konsumsi. Disalurkan, orang yang menyalurkan ini namanya distribusi. Distributor. Jelas? Jelas, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap keberagaman ekonomi di sekitar kita? Apakah karena Bu Nurul anaknya Pak Polisi, terus Mas Ilyas itu anaknya Pak Petani, terus Bu Nurul tidak mau berteman dengan Mas Ilyas? Apakah demikian? Tidak. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap yang harus kita tanamkan dalam keberagaman kegiatan ekonomi yaitu satu, saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh saling menghina. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuanya. Kalian berteman ya berteman saja, jangan melihat dia anaknya siapa. Yang ketiga, tidak bersikap sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuanya. Seperti tadi, karena Bu Nurul anaknya Pak Polisi, terus Bu Nurul tidak mau berteman dengan Mas Ilyas yang anaknya petani. Tidak boleh begitu ya, tidak boleh bersikap sombong, tetap harus rendah hati. Sampai sini jelas? Jelas. Kemudian, tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kita ke materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Menyajikan informasi penting dalam bentuk visual. Bentuk visualnya tadi apa ya? Gambar berseri. Nah, maksud menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk visual itu seperti apa? Biasanya kalau kita menyajikan teks informasi penting kemarin kan kita tulis biasa deh, lewat tulisan. Nah, sekarang kok dalam bentuk visual itu bagaimana? Nih, maksudnya menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk visual merupakan teknik penyajian informasi kepada masyarakat atau pembaca dengan menggunakan kombinasi antara teks dengan unsur grafis. Berarti informasi penting tadi kita rubah dalam bentuk gambar yang ada tulisannya. Gambar itu unsur grafis. Jelas? Jelas. Lagi. Kemudian bagaimana cara menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk visual? Caranya yaitu ini, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tuliskan informasi penting dari tiap paragraf. Kalian tulis dulu dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tentukan kata kunci dalam informasi penting tersebut. Kalian sudah menulis informasi pentingnya tadi, kalian tentukan kata kuncinya. Kata kunci ini boleh lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, pikirkan gambar yang menggambarkan kata kunci. Kalian pikir-pikir dulu, kata kunci ini harusnya
gambarnya seperti apa ya? Harus melalui pemikiran, boten asal ya. Yang keempat, kalau sudah digambarkan tadi, kita rangkai gambar tersebut sehingga membentuk gambar berseri. Sekarang di sini ada contoh menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk gambar berseri. Ini adalah contoh teks eksplanasi yang terdiri dari 3 paragraf. Nah, sekarang ini adalah paragraf pertama. Silakan kalian baca dulu. Nah, ternyata di sini kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Lalu kata kuncinya kita cari di kalimat awal. Kalimat awal ada kata kuncinya ekonomi, kalimat akhir ada kata kunci globalisasi. Nah, dari penjelasan di video tadi disebutkan bahwa kalimat utama dalam paragraf ini itu ada di kalimat pertama. Bidang ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi yang meliputi aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Dan kalimat terakhir yaitu penyebab perubahan tersebut adalah adanya globalisasi. Dari 2 kata informasi penting ini ya, kita pilih kata kuncinya, yaitu kata kuncinya ekonomi dan globalisasi. Setelah dipilih kata kuncinya, tadi langkahnya apa ya? Menentukan gambar yang sesuai. Nah, ini kita lihat gambarnya yang sesuai itu apa? Jadi kata kunci yang kita akan cari gambarnya adalah globalisasi ekonomi. Setelah dicari, gambar yang sesuai adalah seperti ini. Ya, jadi kalian bisa mencarinya di internet atau bisa juga dibuat gambar sendiri. Ini adalah paragraf kedua. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Sebelum ke paragraf kedua, tadi sudah ditentukan bahwa gambar globalisasi ekonomi adalah globalisasi yang mempengaruhi keadaan ekonomi. Tadi ada pesawat, terus ada kardus-kardus, itu menunjukkan kegiatan ekonomi karena globalisasi. Ini paragraf kedua. Paragraf keduanya kita lanjutkan ya. Yaitu kata kuncinya ketiga, kegiatan ekonomi, di mana kegiatan itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini dari paragraf kedua diketahui bahwa informasi pentingnya yaitu ada di kalimat pertama. Globalisasi mempengaruhi setiap aspek pada ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Kata kuncinya ini ya, ketiga kegiatan ekonomi. Nah, ketiga kegiatan ekonomi ini apa saja? Yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Setelah ini kita tentukan gambarnya. Yuk kita lihat gambar yang sesuai untuk ketiga kata kunci ini apa? Setelah dicari gambarnya, ini adalah kegiatan produksi, ini distribusi, dan ini konsumsi. Jadi tidak selalu satu paragraf bisa dicari satu gambar. Bisa saja satu paragraf terdiri dari 3 gambar seperti ini. Nah, seperti penjelasan tadi ya, ini sudah ditentukan gambarnya. Kemudian ini ada satu paragraf tapi kok gambarnya 3. Tidak apa-apa. Gambar untuk kata kunci itu bisa lebih dari 1. Ini adalah paragraf ketiga. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Paragraf dengan kata kuncinya yaitu dampak negatif.
Dampak negatif yang terdapat dalam teks itu ada limbah dan perilaku konsumtif. Nah, ini juga di paragraf ketiga diketahui bahwa informasi pentingnya itu ada di kalimat pertama, yaitu selain memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi, globalisasi juga memberikan dampak negatif. Kata kuncinya di sini, Cak, dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu apa? Dampak negatifnya yaitu menyebabkan pencemaran lingkungan ini dari limbah dan juga perilaku konsumtif. Ada dua kata kunci di sini. Kemudian kita cari gambar yang sesuai untuk konsumtif dan limbah itu seperti apa? Gambarnya ini adalah perilaku konsumtif, ini adalah gambar limbah. Setelah gambar terkumpul dan tersedia, selanjutnya kita sajikan gambar cara berurutan sesuai urutan dalam teks dengan diberi nomor seri sesuai urutan paragraf. Makanya disebut gambar berseri. Untuk paragraf 1, nomor 1 adalah gambar globalisasi ekonomi. Paragraf 2, nomor 2 ada 3 gambar, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk paragraf 3 yang juga ada 2 gambar, yaitu gambar konsumtif dan limbah. Ini adalah contoh teks eksploratif dan limbah. Demikian tadi ya. Setelah kita temukan gambar untuk masing-masing kata kunci, kita rangkai menjadi gambar berseri. Urutannya nanti alurnya sesuai dengan paragraf tadi ya. Alurnya harus sesuai dengan paragraf. Untuk menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk gambar berseri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok untuk kalian. Silahkan didiskusikan ya. Sebelumnya ini kursinya boleh dihadapkan ke kelompoknya biar nanti jelas. Nah, perhatikan di halaman pertama itu ada identitas kelompok. Silakan ditulis kelompok berapa dan anggotanya berapa. Oh, sebelumnya ini sudah dulu sesuai kelompoknya ya, anak-anak ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditulis nama kelompoknya dan anggotanya. Kemudian petunjuknya itu juga silakan dibaca agar kalian bisa memahami bagaimana cara mengerjakan lembar kerja. Jelas? Silakan dimulai. Ibu beri kalian waktu 10 menit. Kelompok 5 ya, ada kesulitan? Ini belum ya. Didiskusikan terus sih, jangan hanya diam ya. Perhatikan semua anggota kelompok, Ibu harap ikut aktif berdiskusi ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.
Sudah menemukan kesulitan belum? Lanjutkan ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanyakan ke guru. Kita juga. Diskusi dengan kelompok masing-masing, bukan dengan kelompok orang lain ya. Oke, gimana Mbak? Oke, ini sesuai paragrafnya, paragraf 1 yang ini, paragraf 2, paragraf 3. Nanti informasi pentingnya kamu tulis di dalam diagram sini. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan lihatkan. Selesai. Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan ke terus? Gimana? Ya. Kelompok 2 jawabannya coba dicari juga di bahan ajar. Bahan ajarnya dibuka. Ini kan ada 3 bahan ajar. Coba dibuka. Ini bahan ajar yang ini berarti kalau itu lembar kerja. Ini apa itu? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita bahas bersama terlebih dahulu ya. Kita ke langsung aktivitas 2. Silahkan buka aktivitas 2. Di situ ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa pengertian globalisasi berdasarkan teks
Caca. Silakan Mbak. Dampak positifnya memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan seseorang yang berada di tempat yang jauh. Dahulu untuk berkomunikasi membutuhkan surat, sekarang dapat dilakukan dengan HP. Kelompok lain ada yang punya jawaban lain? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Rahma. Punya jawaban lain apa Mbak? Keadaan ekonomi yang berbeda diakibatkan oleh jenis yang berbeda, tingkat pendapat dan pengeluaran yang berbeda. Ada yang punya jawaban lain lagi? Nadia, silakan. Globalisasi memberikan berbagai perubahan serta kemajuan di Indonesia dan negara-negara lainnya. Ada lagi yang lain? Tidak. Jawaban yang tepat adalah jawaban dari kelompok 1 tadi punya Mbak Caca, yaitu bahwa dampak positif globalisasi dalam hal komunikasi. Ini kan khusus ya Teh ya, khusus dalam hal komunikasi, yaitu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat yang jauh. Dulu kalau berkomunikasi itu membutuhkan surat, tapi sekarang bisa menggunakan handphone. Jelas? Jelas. Sekarang ke pertanyaan ketiga. Selain memiliki dampak positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan Mbak Nisa. Yaitu misalnya penipuan SMS dan telepon, peredaran produk ilegal dan masuknya budaya asing. Oke, benar. Ini sudah ada di teks tadi ya. Dampak negatif misalnya penipuan melalui SMS dan telepon, peredaran produk-produk ilegal, dan juga masuknya budaya luar yang mengancam kebudayaan dalam negeri. Selanjutnya pertanyaan keempat. Bagaimana sikap yang bisa kita terapkan dalam menghadapi globalisasi? Jelaskan dengan singkat. Siapa yang mau menjelaskan nomor 4 ini? Sikap kita dalam menghadapi globalisasi. Ayo, muridnya Bu Nurul ada 27 loh. Selain Mbak Rahmah, coba. Nanti sudah mencoba menjawab Mbak Rahmah. Yang belum mencoba, ayo tunjukkan suara kalian, tunjukkan keberanian kalian. Itu saya, Oke, Mas Andre, silakan Mas. yaitu harus selektif dan berhati-hati serta memiliki cinta tanah air yang mendalam. Oke, ada yang punya jawaban lain? Ya, jelas kita bahwa untuk menghadapi globalisasi kita perlu memiliki sikap yang selektif, hati-hati, dan perlu memiliki sikap cinta tanah air yang mendalam. Aktivitas 2 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, kita ke aktivitas yang ketiga, yaitu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi di atas. Ke paragraf 1 dulu, informasi pentingnya apa ya? Mbak Nabila, silakan. Kemudiannya masyarakat yang saling menunjukkan informasi tanpa terikat oleh wilayah dan waktu. Oke, ada yang punya jawaban lain? Sama? Informasi pentingnya ada di kalimat kedua ya. Globalisasi merupakan proses terhubungnya masyarakat dan saling bertukar informasi tanpa terikat wilayah dan waktu. Kemudian untuk paragraf kedua, siapa yang mau menunjukkan informasi penting yang ada di paragraf kedua? Selain Mbak Nisa coba. Oh boleh Mbak Rafi. Perubahan serta kemajuan itu ada di kalimat keberapa? Di kalimat pertama gitu. Ada yang punya jawaban lain? Informasi penting dari paragraf kedua. Kalau menuliskan informasi pentingnya kurang lengkap ya, harusnya ditulis semua, yaitu bahwa globalisasi memberikan berbagai perubahan serta
Indonesia dan wilayah-wilayah lainnya. Ditulis lengkap. Kalau seperti tadi jawabannya Mbak Rofi itu kata kuncinya. Ya. Jelas yang lain? Sekarang informasi penting dari paragraf ketiga. Siapa yang mau menjelaskan informasi penting yang didapat dari paragraf ketiga? Ayo. Ayo, dari 27 anak baru beberapa loh yang tampil. Silakan angkat tangannya. Ya, Mas Anu, silakan Mas Anu. Yang keras tidak dengar. Saya bentar, dulu mau tanya. Mas Nova dengar suaranya Mas Anu boleh? Boten berarti dikeraskan lagi. Meskipun begitu memberikan dampak negatif bagi masyarakat, supaya itu diperlukan sikap tanah air yang mendalam, supaya kita selalu bangga dan melestarikan kebudayaan dan dalam negeri. Ada yang jawabannya berbeda dengan Mas Anu dengan kelompok 5. Mas Anu tadi menyebutkan bahwa informasi pentingnya itu ada dua, yaitu bahwa globalisasi memberikan dampak negatif dan juga untuk mengatasinya diperlukan sikap cinta tanah air. Jawabannya sama? Sama. Berarti untuk aktivitas 3 jelas ya anak-anak? Jelas. Silakan buka aktivitas keempat. Di sini kalian diminta untuk mengamati keberagaman ekonomi yang ada di sekitar. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Perhatikan. Pertanyaan pertama ya. Mengapa keadaan ekonomi setiap orang berbeda? Jelaskan penyebabnya. Siapa yang mau menjelaskan mengapa keadaan ekonomi setiap orang itu berbeda? Boleh Mbak Rofi lagi. Karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda. Latar belakang apa yang berbeda? Latar belakang ekonomi. Ada yang punya jawaban lain? Saya Mbak Rama, silakan. karena setiap orang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Hal ini mempengaruhi pekerjaan yang ia reuni serta pendapatan yang mereka dapatkan. Oke, berarti karena perbedaan pendidikan ya yang menyebabkan ekonomi orang berbeda. Kalau Mbak Rofi tadi karena ke latar belakang ekonomi keluarganya ya, sehingga ekonomi orang tersebut mengikuti. Ada yang punya jawaban lain? Dan yang tepat, yang lebih tepat yaitu jawaban dari Mbak Rahma tadi. Setiap orang itu memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Pendidikan ini menyebabkan perbedaan pekerjaan, kemudian perbedaan pendapatan, kemudian ada lagi menyebabkan perbedaan gaya hidup. Sekarang nomor 2, sikap apa saja yang perlu kita kembangkan dalam menyikapi keberagaman ekonomi di sekitar kita? Siapa yang mau coba menjawab? Dulu mau dengar suaranya Mas Noval coba. Yang keras. Dulu. Mas Amal bisa dengar suaranya Mas Noval tidak? Tidak Mas, berarti dikeraskan lagi suaranya ya. Saling menghargai dan menghormati antara pelaku kegiatan ekonomi. 2, bermain dengan teman-teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuanya. 3, tidak bersifat sombong terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuanya. Oke, ada yang punya jawaban lain? Saya Bu. Silakan Mas Andre, jawabannya apa Mas? Sikap saling menghormati, tidak membedakan
membeda-bedakan. Oke. Jawabannya intinya itu sama saja. Kalau kita menghadapi perbedaan keadaan ekonomi, kita harus memiliki sikap saling menghargai, menghormati, tidak membeda-bedakan, tidak boleh sombong dan tetap rendah hati. Untuk lembar kerjanya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Silahkan ditutup lembar kerjanya, taruh di meja. Sudah, kita ke kegiatan selanjutnya, yaitu proyek menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah kalian kerjakan di lembar kerja tadi dalam bentuk visual, yaitu gambar berseri. Alat dan bahannya sudah dipersiapkan? Sudah. Ibu akan bagi kertas. Oke. Nah, perhatikan dulu anak-anak. Kertas tadi itu untuk menggambar apa? Untuk menggambar kata kunci dari informasi penting yang kalian tulis di lembar kerja tadi. Oke. Informasi pentingnya sudah kalian dapatkan. Kalian bisa menentukan kata kunci dari masing-masing informasi tersebut. Setelah menemukan kata kuncinya, kalian baru menentukan gambarnya. Oleh sebab itu sekarang silahkan kalian tentukan dulu kata kunci untuk masing-masing informasi penting. Silakan.
Masing-masing anggota sudah punya bagian masing-masing. Oke. Untuk menentukan gambar ada kesulitan boten? Boten. Kelompok 3 sudah punya bagian masing-masing? Ada yang ingin tanyakan? Dilanjutkan ya, Pak. Kelompok 2 bagaimana? Kan ya, semua orang sudah dapat bagian kan? Kelompok 1 ke 3.
Itu tak gambarnya sudah. Itu ambekannya milik perusahaan proyeknya sudah selesai? Sudah. Nah, tadi kan guru bilang satu kertas untuk satu kata kunci, satu gambar kata kunci. Kalau sekiranya kertas kalian itu bersisa atau gambarnya itu lebih kecil dari kertasnya, boleh kalian potong ya. Kalian sesuaikan dengan ukuran gambar kalian. Yang rapi motongnya. Persiapan nanti presentasi. Sudah juga? Sudah. Kalian inisiatif sekali. Kalau begitu sekarang presentasi. Untuk menentukan siapa yang presentasi duluan, kita ambil undian ya. Perwakilan kelompoknya silakan maju. Kedua.
Aini, Nia, Elsa, Akmal, dan Isyam. Sebentar, Bu, atau mau minta tanggapan? Sekian dari kami. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Apakah yang ingin ada bertanya? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oh, gambarnya diambil untuk tempat kelompok lainnya. Yang maju urutan kedua kelompok berapa? 5. Kelompok 5 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Anur, Rohmah, Bila, Lana, Ilyas. Kami akan mempresentasikan gambar berseri yang kami buat. Kenapa tertawa? Yang lain perhatikan ya, Nek. Ada teman yang maju jangan ditertawakan. Jangan ditutupi, Mas. Itu kata kunci yang pertama. Gambar ini bercerita Perhatikan. proses terhubungnya masyarakat tanpa terkait wilayah dan waktu. Kata kunci yang kedua yaitu 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 perubahan dan kemajuan. Perubahannya di sini yaitu dulu berkomunikasi menggunakan surat, sekarang berkomunikasi menggunakan handphone. Dan kemajuannya yaitu di sini ada contoh coklat, dan coklat ini bisa dijual ke Shopee, TikTok, Lazada, Instagram atau Facebook. Dan di sini bisa kejual ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu dampak negatif dan cinta tanah air. Untuk mengatasi dampak negatif, kita memerlukan cinta tanah air. Sekian dari kelompok 5. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke lah, kita tutup. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya boleh dilepas. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1 silakan maju.
Jangan ngumpul anak-anak. Nah, yang tidak menempel bisa geser. Gambar ke-1. Globalisasi merupakan proses terbentuknya masyarakat dan saling bertukar informasi tanpa terikat wilayah dan waktu. Perubahan dan kemajuan. Perubahan dulunya berkomunikasi menggunakan surat. Sekarang menggunakan handphone. Kemajuannya dengan berdagang di Lazada, Instagram, Shopee, Facebook, dan bisa keluar negeri. Yang lain jangan Dampak negatif dan cinta tanah air. Dampak negatif bisa menimbulkan rasa cinta tanah air. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dulu Mbak Nur mau komentar sedikit ya. Mbak Caca tadi kalimatnya keliru ya Mbak. Masa dampak negatif menimbulkan sikap cinta tanah air? Dampak negatif bisa diatasi dengan sikap cinta tanah air. Grogi ya. Buat boleh dilepas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek yang kami buat. Nama-nama dari kelompok kami adalah Majid, Risa, Rofi, Rani, Andre, dan Fajar. Globalisasi. Oke, sebentar, geser dulu gambarnya, jangan ditutup. Geser. Enggak lagi, Mbak, kurang. Mas Majid turun enggak apa-apa. Nah, Globalisasi merupakan proses terbentuknya masyarakat tanpa terkait wilayah dan waktu. Perubahan serta kemajuan. Zaman dulu ketika ingin berkomunikasi dengan seseorang, kita harus mengirimkan surat. Dan pada zaman sekarang teknologi sudah canggih. Sekarang ketika kita ingin mengirimkan surat, ingin menginformasikan, kita hanya mengetik pesan lalu dikirim menggunakan handphone. Dan sekarang juga ada pemanfaatan perdagangan di handphone kalian. Ketika kalian ingin membeli sesuatu, kalian bisa mendownload Shopee, Lazada, TikTok, Instagram, Facebook, Blibli, Tokopedia, dan Bukalapak. Ketika kalian ingin membeli sesuatu. Dan dampak negatif dan cinta tanah air. Untuk menghilangkan dampak negatif, kita harus menimbulkan rasa cinta tanah air. Dan
Dan kalian harus berhati-hati jika mempunyai handphone karena banyak penipuan. Kalian harus waspada dan blokir nomor tidak dikenal di handphone kalian. Ya, dari kami kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicopot gambarnya dan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang terakhir kelompok 2. Silahkan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas 2 jangan ngangkat-ngangkat papan tulis, maju dikit, tangannya nggak usah digondol di belakang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil gambar berjari yang kami dapatkan. Dengan anggota Sam, Radia, Lala, Umam, Adi, dan Vicky. Gambar yang pertama, visualisasi. Visualisasi merupakan sejatinya globalisasi merupakan sejatinya kemajuan. Gambar yang kedua ada bendera merah putih Vietnam dan Laos. Gambar yang ketiga yang saat dahulu bisa memakai surat dan sekarang bisa memakai handphone. Gambar yang keempat, kita bisa menjual baju, rok, bisa di Facebook, Shopee, Instagram, Lazada, dan lain-lain. Gambar yang Yang lain tolong perhatikan. gambar yang ke-5 ada cinta tanah air, dan gambar yang ke-6 ada negatif. Tiga. Sekian dari kami. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya biarkan di situ dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Di sini ibu ini memberi penguatan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Untuk merangkai gambar berseri memang harus urutan, tapi tidak hanya dalam satu baris. Boleh kalian buat 2 baris, boleh kalian buat 3 baris. Misal di sini Bu Nurul buat alurnya seperti ini. Nah, alurnya dari sini ke sini. Nanti penjelasannya seperti apa? Penjelasannya seperti ini. Globalisasi merupakan proses terhubungnya masyarakat tanpa terikat wilayah dan waktu. Gambar di sini ada bendera Indonesia, bendera mana ini? Vietnam, Laos. Nah, warga-warga di negara ini, kalau ingin berkomunikasi, ingin
terhubung itu mudah karena adanya globalisasi. Nah, kemudian pada zaman dulu ya, orang-orang itu berkomunikasi menggunakan surat. Tapi untuk zaman sekarang, orang-orang berkomunikasi menggunakan handphone. Selanjutnya, kemajuan apa lagi yang ada karena globalisasi? Yaitu apabila kita mempunyai produk, di sini ada baju. Jika kita ingin memasarkan, tidak perlu kita pergi ke pasar untuk menjual, tapi bisa kita jual lewat Facebook, Lazada, Instagram, maupun Shopee. Kemudian kita perlu memiliki sikap cinta tanah air untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Sekarang Bu Nurul mau tanya, kesulitan apa yang kalian dapat selama pengerjaan proyek tadi? Ada yang ingin bercerita mengenai kesulitan yang dihadapi atau perasaan apa yang dialami selama pengerjaan proyek tadi? Senang. Gimana senangnya bagaimana, Mbak? Senangnya bagaimana? Bersama-sama menggambar. Karena bersama-sama menggambar. Terus ada yang punya keluh kesah atau bagaimana, Cak? Selain senang, kalian semua senang menggambar? Senang. Terus ada kesulitan buatan selama pengerjaan proyek? Tidak. Kalau gitu, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu apa ya? Kesimpulannya bahwa gambar berseri menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk gambar berseri. Itu pertama kali harus menuliskan apa tadi? Informasi. Informasi apa? Informasi penting. Kemudian setelah menentukan informasi penting, kita tentukan apa lagi? Ditanyakan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak. Jelas ya? Jelas. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal evaluasi berikut ya. Aku akan memberikan membahas soal evaluasi. Waktu untuk mengerjakan 5 menit. Karena soalnya hanya 5. Kerjakan secara individu, waktunya hanya 5 menit. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan lihat punya temannya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Perwakilan kelompok saja. Silakan. Sekarang persiapan pulang, alat tulisnya boleh dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu.
Nah, sebelum pulang seperti biasa kita nyanyi dulu lagu daerah Tokecang ya. Biar lebih semangat ketika pulang. Silakan Mas Anu pimpin doa Mas. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Selesai. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Pokoknya tetap jaga kesehatan biar besok bisa sekolah lagi ya. Wassalamualaikum.